Salam baku hantam untuk segenap masyarakat pecinta baku hantam Indonesia. Untuk episode sebelumnya silahkan cek deskripsi ya. Episode 15 melanjutkan baku hantam Toman versus Valhalla yang baru saja dimulai. 150 orang melawan 300 orang. Seperti yang kita sudah tahu, misi Takemichi sekarang adalah untuk menyelamatkan Baji dari kematian agar Maiki tidak membuat kesalahan dengan membunuh Kazutora dan masuk ke dalam jebakan Hisaki Theta. Takemichi bingung saat itu karena banyak sekali orang dan ia tidak bisa menemukan di mana Baji. Kemudian diperlihatkan adegan gelut para petinggi. Saat itu Kazutora muncul dan ingin langsung memberi pukulan mautnya pada Maiki. Namun dengan sekejap pukulan maut itu sangat mudah sekali ditangkis oleh Draken. Pukulan itu tidak ada apa-apanya. "Kau masih terlalu pemula untuk memukul Maiki," ucap Draken. Muncullah Hanma yang langsung menendang Draken hingga tubuhnya terpental. Namun Draken masih bisa menahan tendangan tersebut. Kini Hanma yang akan bergelut melawan Draken, sedangkan Maiki akan menghadapi Kazutora. Draken dengan senang hati akan bertarung habis-habisan dengan Hanma, dan Draken tidak akan setengah-setengah mengeluarkan kemampuan gelutnya. Begitu juga Maiki yang tidak akan setengah-setengah untuk menghajar Kazutora. Takemichi yang melihat Kazutora berhadapan dengan Maiki langsung panik dan mana mungkin ia bisa menghentikan Maiki yang akan membunuh Kazutora. Hukum bergelut ramean berlaku di sini cuy. Karena kebanyakan bengong, Takemichi langsung digaplok oleh lawan dan digempur banyak sekali pukulan. Mitsuya yang melihat Takemichi tak berdaya langsung datang bak pahlawan dan menyelamatkan Takemichi dari keroyokan. Takemichi senang diselamatkan, namun Mitsuya berkata bahwa Takemichi goblok. "Kita datang sini untuk bergelut dan bukan diam saja. Kau adalah anggota divisi kedua dan kau harus bertarung, Takemichi. Jangan pernah mengalihkan pandangan." Takemichi sedikit sadar dan harus berkonsentrasi untuk melawan musuh. Tapi ketika dua musuh yang lebih besar darinya muncul di hadapannya, Takemichi langsung panik. "Seorang sampah seperti diriku mana mungkin bisa bertarung," ucap Takemichi. Saat itu yang muncul dan memberikan semangat kembali adalah Shifuyu. Ia berkata, "Jangan takut sobat, semua orang pasti takut dengan perkelahian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya melawan ketakutan itu." Perkataan Shifuyu langsung menyentuh hatinya dan Takemichi langsung menggenggam tangannya dan siap menggaplok musuh-musuhnya. Ia mengeluarkan sekali gaplokan kepada musuhnya. Ora! Takemichi sadar dan ia harus merubah masa depan terburuk yang akan terjadi jika ia tak berbuat apapun. Saat itu terlihat suasana pertarungan yang sangat tidak berimbang, di mana jumlah Valhalla 2 kali lebih banyak dari Toman. Draken yang semakin banyak menghabisi musuhnya, semakin sadar bahwa musuhnya tidak habis-habis dan ia menyadari lawan kita kebanyakan. Mitsuya berkata 150 orang Toman melawan 300 orang Valhalla sudah pasti Toman berada di posisi yang tidak diuntungkan. Ditambah lagi sebuah fakta bahwa para anggota Valhalla lebih tua dan pasti lebih kuat. Kalau para pemimpin Toman dikalahkan, sudah pasti bawahan Toman semakin tidak berdaya. Saat itu Draken melihat seorang anggota Toman yang sudah tak berdaya dengan mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa menahan pukulan lagi. Draken yang melihat itu langsung membantu anggotanya yang kesusahan. "Fokus bro, meskipun kau menang, kalau kau panik maka kau tidak akan menang," ucap Draken. Tapi saat itu para anggota Toman sudah terlihat jatuh tak berdaya. Hanya Draken yang terlihat masih berdiri tegak di saat itu. Sedangkan Hanma bersama puluhan anggota Valhalla tepat berada di depan Draken yang berdiri sendirian. Apakah Draken bisa membabat habis mereka semua? Draken hanya tersenyum dan ia optimis bisa mengalahkan puluhan orang itu. Di belakang Draken terlihat Takemichi mengeluarkan jurus bertarung ala bocil. Ia memutar-mutar kedua tangannya ibarat baling-baling sambil banyak bacot bahwa ia tidak akan mundur. Para anggota Toman melihat hal itu dan merasa bersemangat ketika Takemichi mengeluarkan bacotannya. Bacotan Takemichi ternyata sangat berdampak bagi mental anggota Toman lainnya. Mereka yang tadi semangatnya sudah hilang mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa seperti ini. Mereka harus bangkit dan meratakan Valhalla dengan kekuatan Tokyo Manji sebenarnya. Draken yang melihat anggotanya sudah bangkit, kini tak perlu melindungi mereka lagi dan sekarang ia bisa fokus untuk membuat Hanma bertekuk lutut. Sekarang situasi sudah berbalik. Toman bangkit dengan semangat yang membara untuk mengalahkan Valhalla. Terlihat Draken yang membabi buta menghabisi para musuhnya. Tangan kanan, kaki kanan, dan tangan kiri ia gunakan secara bersamaan untuk meratakan Valhalla. Sungguh sangat luar biasa.
Hingga pada akhirnya semua Valhalla yang tadi melindungi Hanma sudah terbabat habis dan hanya tersisa Hanma. Maaf sudah membuatmu menunggu Hanma, yang barusan hanyalah pemanasan. Anjir gila bener nih Draken. Saat itu Draken langsung maju melawan Hanma dengan memberikan bogem dari neraka dan Hanma siap akan hal itu. Hanma berhasil menahan bogem itu, tapi apalah daya, tubuhnya yang tak berisi membuatnya terpental sejauh 5 meter dan menghantam tumpukan sampah. Pertarungan itu masih belum usai karena Hanma masih sehat walafiat. Kemudian adegan berpindah kepada bintang utama kita, Mikey, yang saat itu sedang berlari ala-ala parkour mengejar Kazutora di tumpukan rongsokan mobil. Saat itu tiba-tiba muncullah 2 petinggi Valhalla yang memberikan serangan dadakan. Walaupun sangat tiba-tiba, Mikey tetap bisa menangkis serangan dadakan itu. Kini baju yang digunakan Mikey terlepas dan terlihat dengan gagahnya Mikey siap menghancurkan lawannya. Mikey berkata 1 lawan 1 kalau berani. Akan tetapi Kazutora menjawab, siapa yang bilang begitu? Kazutora mengumpulkan 2 orang yang dia sebut 2 remaja terkuat yang pernah ia temui khusus untuk melawan Mikey. Si botak bernama Chonbo dan si rambut pendek bernama Chome. Mereka berdua langsung ingin menyerang Mikey. Namun Mikey berhasil memberikan serangan namun tidak kena. Hal itu disebabkan oleh Kazutora yang ternyata memancing Mikey ke tempat itu karena ia tahu kelemahan Mikey. Lantai yang tidak rata menyebabkan Mikey sulit memberikan tendangan mautnya pada lawannya. Chome langsung menendang Mikey dari belakang dan Mikey yang sedang lengah terpental. Kazutora mengambil sebatang besi yang akan ia gunakan untuk menghantam Mikey. Saat itu Mikey sedang dikeroyok oleh 2 orang yang cukup kuat dan Kazutora muncul dari belakang serta langsung mengempas sebatang besi itu ke kepala Mikey. Hilih, tangan kosong kalau berani. Pukulan besi itu tepat mengenai kepala Mikey dan dirinya jatuh tak berdaya. Serta suara pukulan besi itu sampai ke telinga Draken dan ia langsung berteriak memanggil nama Mikey. Kini kondisi Mikey benar-benar jatuh tidak berdaya. Mata putih terbuka dan mulut menganga akibat ulah 3 anggota Valhalla yang pengecut. Takemichi berteriak memanggil nama Mikey dan tak percaya ini benar-benar terjadi. Kazutora berkata Valhalla sudah menang. Tapi ternyata tak semudah itu. Mikey bangkit kembali. Di sini bisa disimpulkan bahwa Mikey tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya karena ia tak bisa melawan sahabatnya sendiri, si Kazutora. Untuk itulah ia menanyakan apakah Kazutora adalah musuhnya. Saat itu Kazutora langsung teringat masa kecil di mana dirinya diselamatkan oleh Mikey ketika dirinya sedang jatuh terpuruk. Tapi ia telah dibutakan oleh rasa dendam dan berpendirian. Semua orang mengkhianati orang lain. Kazutora menganggap ia menderita karena Mikey dan itu menyebabkan dirinya masuk ke dalam penjara khusus remaja. Ia akan mengalahkan semua musuhnya. Mikey bingung dan menjawab, kau ngomong apa? Itu semua jelas-jelas kesalahanmu. Kazutora sama sekali tak mendengarkan dan beranggapan orang yang membunuh musuh adalah pahlawan. Sambil mengacungkan batang besi yang digunakan memukul Mikey tadi, Kazutora langsung memerintahkan 2 bawahannya untuk membuat Mikey tak berdaya. Chome mengunci kedua tangan Mikey dari belakang, sedangkan Chonbo memegang kuat-kuat kaki kiri Mikey. Dalam posisi ini, Mikey sama sekali tidak bisa bergerak apalagi melawan. Di tengah ketidakberdayaannya itu, Kazutora menghampiri Mikey dan memukul keras sekali lagi kepala Mikey dengan batang besi itu. Mikey mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Kazutora tak berhenti sampai Mikey mati. Ia menambah lagi pukulan keras besi itu ke kepala Mikey. Takemichi sangat tak percaya dengan kejadian itu. Begitu pula Haitani Brothers mengucap Mikey kalah. Melihat kondisi Mikey dengan tangan dan kakinya yang sama sekali tak bisa bergerak, Draken mencoba menyelamatkan Mikey dengan berlari. Namun apalah daya, baru saja berlari, Draken ditarik oleh Hanma. Greget banget cuy. Kemudian Kazutora mengeluarkan pukulan keempatnya memakai besi keras itu kepada kepala Mikey. Namun saat itu Mikey masih sadar dan menganggap Kazutora sudah melakukan hal yang sangat salah. Mikey kembali bangkit walau darah mengalir deras di kepalanya. Ia menghempas Chome yang menahan tangannya, lalu ia langsung mengeluarkan tendangan mautnya menggunakan kaki kiri. Meskipun hal itu mustahil, hal itu membuat Chombo terlempar dan Kazutora terkena tendangan mematikan Mikey.
Kini Mikey sudah benar-benar dikuasai amarah karena dirinya sudah dibuat tidak berdaya dan juga mungkin kesabarannya sudah habis. Mikey membuat 3 orang yang mengeroyok dirinya tak sadarkan diri hanya dalam satu gerakan yang sangat-sangat cepat. Setelah melakukan itu, Mikey langsung berlutut dan entah apa maksudnya ia melakukan itu. Tapi saat itu ia tak bergerak sama sekali dan mungkin ia pingsan sambil berlutut. Para pasukan Valhalla yang melihat kesempatan emas untuk mengalahkan sang raja agar mereka menang, sebagian pasukan Valhalla langsung berlari untuk membunuh Mikey. Toman kini sudah tak berdaya karena jumlah mereka hanya cukup untuk menahan sebagian pasukan Valhalla dan tak cukup untuk menahan pasukan Valhalla yang akan membunuh Mikey. Mitsuya, Shifuyu, dan Draken sekarang sedang kewalahan menghadapi Valhalla karena jumlah mereka yang tidak habis-habis. Takemichi mencoba menyelamatkan Mikey dari gempuran Valhalla. Namun sesaat baru saja berlari, anggota Valhalla langsung melemparnya ke belakang. Tak peduli berapa kali ia berusaha menyelamatkan Mikey, ia tetap mendapat halangan dari Valhalla untuk menyelamatkan Mikey. Hingga tibalah salah seorang anggota Valhalla yang ingin memberi pukulan terakhir memakai besi pada Mikey. Jika ini mengenai Mikey, mungkin Mikey akan mati saat itu juga. Semuanya sudah berakhir. 1 detik sebelum pukulan itu mendarat di kepala Mikey, Kisaki Teta datang seperti pahlawan untuk menyelamatkan Mikey. Anjir cuy, greget banget. Apa ini adalah rencana Kisaki? Kisaki saat itu melindungi Mikey dengan sekuat tenaga dan mendeklarasikan bahwa ia akan melindungi sang jenderal. Saat itu pula sepertinya ini adalah bagian dari rencana Kisaki. Karena Takemichi menyadari ada yang aneh, orang yang Kisaki injak dan memakai masker saat itu adalah orang yang pernah Takemichi lihat dahulu. Takemichi ingat saat ia berpapasan dengan Kisaki dan 2 orang di belakangnya. Salah satu orang itu ada yang memakai masker dan itulah orang yang Kisaki injak saat ini. Konspirasi apa lagi yang kau ciptakan, Kisaki? Anggota Toman yang lain sangat senang karena Kisaki berhasil melindungi Mikey. Namun saat itu Takemichi yang menyadari ini semua adalah jebakan Kisaki membuat kesimpulan. Jadi tak peduli Toman menang atau kalah melawan Valhalla. Jika Toman menang, maka Kisaki akan naik peringkat di Toman. Sedangkan jika Toman kalah, maka Toman akan diambil oleh Valhalla. Kisaki sudah benar-benar memperhitungkan cara menaklukkan Toman. Selama ini ternyata Toman sudah berada di dalam genggaman Kisaki Teta. Tak ada yang menyadari itu, termasuk Draken yang mendukung Kisaki karena sudah melindungi Mikey. Ia menyerahkan Mikey pada Kisaki. Mengejutkannya, saat itu pula Baji tiba-tiba muncul dari belakang Kisaki dan siap menggaploknya. Takemichi sangat terkejut melihat kejadian-kejadian yang sangat menegangkan ini. Begitu pula kita semua yang dibuat terkejut karena kejadian-kejadian ini semakin membawa adrenalin kita terus meningkat. Namun episode 15 berakhirlah sudah sampai di sini cuy. Gimana? Greget gak cuy? Di akhir episode ini terlihat Mikey yang hampir saja mati akibat ulah Kazutora, namun ia sadar kembali. Tapi setelah itu Mikey terlihat pingsan dan puluhan anggota Valhalla bersiap mengeroyoknya. Namun saat itu pula muncullah Kisaki Teta yang diduga adalah dalang di balik ini semua. Ia langsung melindungi Mikey. Kesimpulan yang bisa kita ambil sekarang adalah jika Toman menang, maka Kisaki akan mendapat posisi penting di Toman. Dan jika Toman kalah, maka Valhalla akan mengambil Toman dan Kisaki tetap akan mendapat posisi penting karena ia sekarang diduga sebagai pemimpin Valhalla. Intinya mau bagaimanapun Tokemanji sudah berada di genggaman tangan seorang Kisaki Teta. Gimana kelanjutannya? Sabar cuy, saya tahu jiwa baku hantam kalian sedang lapar dan haus saat ini. Tunggu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya Bos Pecandu, terima kasih sudah menonton.